Korupsi di negeri ini terus menjadi penyakit kronis yang merusak sendi kehidupan bangsa. Ironisnya, upaya menghadirkan instrumen hukum yang tegas berupa rancangan undang-undang perampasan aset masih saja terhambat di DPR. Publik sudah bosan mendengar alasan klasik, mulai dari butuh pendalaman, perlu sinkronisasi, atau belum ada kesepahaman antar fraksi. Semua ini pada hakikatnya mencerminkan tarik-menarik kepentingan elit. Banyak pihak menilai rancangan undang-undang ini tidak kunjung disahkan karena ia berpotensi menyentuh langsung urat nadi kekuasaan. Jika dijalankan konsisten, ia akan menjadi alat ampuh untuk merampas aset hasil korupsi, termasuk yang dialihkan lewat pencucian uang atau atas nama keluarga dan kerabat. Ketakutan terbesar para pejabat dan oligarki adalah RUU ini bisa menjadi senjata makan tuan. Karena itu, pembahasannya seolah sengaja ditunda dan diperlambat. Meski demikian, ada pula kekhawatiran publik bahwa aturan ini bisa disalahgunakan sebagai alat represif menyasar rakyat kecil yang menguasai aset turun-temurun tanpa dokumen resmi. Karena itu, syarat mutlak yang harus dijaga adalah memastikan RUU ini fokus pada aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi dan kong-kali-kong penguasaan sumber daya alam, bukan harta sah milik rakyat. Islam sejak awal telah memberikan panduan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menegaskan bahwa setiap harta yang diperoleh selain gaji resmi adalah harta haram, dan beliau melaknat penyuap maupun penerima suap. Dengan demikian, Islam melarang keras manipulasi hukum dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Harta haram wajib disita dan dikelola negara demi kepentingan umat. Sejarah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi teladan. Beliau tidak pernah ragu menyita harta pejabat yang diperoleh secara tidak wajar. Semua itu dimasukkan ke Baitul Mal demi kemaslahatan masyarakat. Ini menunjukkan hukum dalam Islam ditegakkan tanpa pandang bulu, berfungsi sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Tarik ulur pembahasan RUU perampasan aset sejatinya mencikap persoalan. Hukum dalam sistem demokrasi mudah dipelintir, sesuai kepentingan politik dan oligarki. Selama sistem ini dipertahankan, sulit berharap hukum benar-benar berpihak kepada rakyat. Solusi sejati bukanlah undang-undang setengah hati, melainkan penerapan syariah Islam secara kafah dalam bingkai khilafah. Dengan sistem ini, harta umat terjamin keamanannya, keadilan bisa ditegakkan, dan praktek korupsi serta perampasan sumber daya alam dapat diberantas hingga ke akar-akarnya.